Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau bedah satu perusahaan energi yang jujur aja unik banget. Namanya PT Sumber Global Energy, atau kalau di bursa saham kodenya SJR. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang pedagang batubara bisa tetap sukses di saat semua orang ngomongin energi hijau? Ini kan kayak paradoks ya. Jadi buat SGR, ini adalah tantangan sekaligus peluang yang sangat besar. Jadi intinya kita akan lihat kisah SJR ini. Ini cerita tentang transformasi. Tentang gimana sebuah perusahaan yang bisnisnya komoditas tradisional mencoba beradaptasi, mengubah diri buat masa depan. Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Pertama, kita lihat model bisnisnya yang beda dari yang lain. Kedua, kita bedah mesin dagangnya yang lincah itu. Ketiga, gimana mereka pindah haluan ke energi baru. Keempat, soal tantangan regulasi, nah ini penting banget. Dan terakhir, kita hitung-hitungan dari sudut pandang seorang investor. Yuk kita mulai dari yang pertama, SGR, lebih dari sekedar tambang. Nah, ini poin paling penting yang harus kita semua pegang. Mereka itu bukan perusahaan tambang biasa. Model bisnisnya itu beda banget secara fundamental. Nah, disinilah letak jurus saktinya SGR. Coba bayangin perusahaan tambang biasa, mereka kan terikat sama satu lokasi. Ya udah di situ aja produksinya. Kalau SGR, beda. Mereka ini lincah banget. Mereka bisa ambil pasokan dari mana aja, domestik, bahkan impor dari Laos buat dikirim ke pembeli di Vietnam misalnya. Fleksibilitas inilah yang bikin mereka lebih tahan banting pas harga pasar lagi naik turun. Oke, model bisnisnya keren. Tapi, gimana kalau diadu sama angka? Nah, sekarang kita lihat gimana kelincahan ini kelihatan di laporan keuangannya. Dan siap-siap ya, karena angkanya, terutama di bagian pendapatan itu gede banget. Coba lihat angka ini. 14,76 triliun rupiah. Hampir 15 triliun. Ini bukan angka kecil loh. Ini menunjukkan seberapa masif operasi dagang mereka. Volume komoditas yang mereka pindahkan itu benar-benar raksasa. Tapi, nah ini yang bikin menarik. Di balik pendapatan triliunan tadi, margin untung bersihnya ternyata tipis banget. Cuma 4,46%. Ini adalah ciri khas bisnis trading komoditas. Main volume bukan main margin. Jual banyak, untung per barangnya sedikit aja. Oke, kalau marginnya tipis, terus apa dong yang bikin investor tertarik? Jawabannya ada di sini, di efisiensi modal mereka. Return on equity atau ROI-nya itu, wow, 29,39%. Jauh di atas rata-rata sektor energi. Artinya apa? Manajemen SGR ini jago banget muterin modal. Setiap rupiah yang masuk bisa diubah jadi untung dengan sangat-sangat efisien. Nah, kita masuk ke babak berikutnya dari cerita SGR. Tentu aja, manajemennya sadar. Bergantung sama satu komoditas doang, apalagi batu bara, itu risikonya gede banget. Makanya mereka mulai diversifikasi. Dan ini bukan diversifikasi main-main, tapi benar-benar strategis dan agresif. Di sini kita bisa lihat langkah-langkah mereka. Lewat anak usahanya SMGA, mereka nyamplung ke nikel, ngincer rantai pasok baterai mobil listrik. Terus ada sumber biomasa. Ini buat masuk ke pasar energi terbarukan. Nggak cuma itu, mereka juga hilirisasi ke bahan kimia industri seperti hidrogen peroksida, bahkan sampai bikin kantor di Uni Emirat Arab buat jangkau pasar Timur Tengah dan Eropa. Kelihatan kan, setiap langkah ini udah dipikirin matang-matang buat masa depan. Tapi tentu aja perjalanannya nggak selalu mulus, ada tantangannya. Karena SGR ini fokusnya ekspor, mereka jadi rentan banget sama yang namanya perubahan kebijakan pemerintah. Yuk kita lihat dua regulasi paling penting yang berpengaruh besar ke mereka. Yang pertama, DMO atau Domestic Market Obligation. Ini istilah penting yang perlu kita mengerti. Gampangnya gini, pemerintah bilang ke perusahaan, sebagian produksi kamu wajib dijual di dalam negeri ya dengan harga yang sudah saya tentukan. Tujuannya mulia, buat jaga keamanan pasokan energi nasional. Sekarang ini kewajibannya itu 25%. Masalahnya, ada sinyal dari pemerintah, dari Pak Menteri Bahlil Lahadalia, kalau angka ini bisa aja naik. Nah, buat SGR ini jadi resiko. Kenapa? Karena kalau DMO naik, artinya porsi ekspor mereka yang untungnya lebih gede bakal kepotong. Regulasi gede kedua, kewajiban pakai harga batubara acuan atau HBA buat semua ekspor mulai Maret 2025. Ini bikin harga jadi standar dan negara dapat pemasukan lebih pasti. Buat SGR, ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, harganya jadi pasti, tapi di sisi lain, mereka bisa kehilangan margin tambahan yang biasanya didapat dari hasil negosiasi langsung.
Oke, kita udah lihat bisnisnya, keuangannya, sama resikonya. Sekarang kita coba kumpulin semua itu dan lihat dari kacamata seorang investor. Jadi, ini semua artinya apa buat valuasi saham SGR? Nah, di sini bagian yang agak tricky, semacam teka-teki valuasinya. Kalau kita lihat dari PE ratio, yaitu seberapa mahal harga saham dibanding labanya, SGR ini kelihatan murah dibanding rata-rata sektor. Tapi kalau kita lihat dari PB ratio, harga saham dibanding nilai aset bersihnya, justru harganya mahal atau premium. Gini cara bacanya, pasar itu percaya banget sama kemampuan manajemen SGR mengelola aset, makanya PB-nya tinggi. Tapi pasar masih agak was-was soal potensi keuntungan di masa depan, makanya PI-nya lebih rendah. Kebijakan dividen mereka makin memperjelas cerita ini. Dividen tahun 2024 itu dikecilin dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Uangnya nggak dibagikan semua ke investor, tapi diputar lagi buat modalin proyek-proyek baru itu, smelter nikel dan pabrik kimia. Jadi ini semacam trade-off. Investor dapat dividen lebih kecil sekarang, tapi dengan harapan dapat potensi pertumbuhan yang lebih besar di masa depan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas. SGR itu pada dasarnya lagi balapan sama waktu. Di satu sisi, bisnis batu bara lama mereka terus dapat tekanan. Di sisi lain, mereka taruhan besar di bisnis baru, nikel, biomasa, dan kimia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah bisnis-bisnis baru ini bisa lari cukup kencang dan menghasilkan untung sebelum bisnis lama mereka kehabisan nafas? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan nasib SGR di tahun-tahun mendatang.